Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anggit Budarto, berasal dari UT Palu, Sulawesi Tengah. Di sini saya akan simulasi praktek peradilan pidana. Surat kuasa. Law Office Anggit dan Partner, Jalan Mangga 2, Kota Tangerang. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Ayam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lampung, pekerjaan mahasiswa. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Memberi kuasa kepada nama Muhammad Anggit Budiarto Esa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kota Tangerang, pekerjaan advokat. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus untuk bertindak dan atas nama pemberi kuasa untuk mewakili atau mendampingi selaku kuasa hukum tersangka dalam perkara pidana umum mengenai pembunuhan pada pengadilan negeri. Untuk selanjutnya, penerima kuasa berhak menghadap pada pengadilan negeri, instansi terkait baik pemerintah maupun swasta, berhak membuat atau menandatangani surat replik, kesimpulan, permohonan-permohonan, serta mengajukan alat-alat bukti berupa surat serta saksi, mengajukan keberatan-keberatan, melakukan mediasi, menyatakan banding atau kasasi, membuat memori banding atau kontra memori banding pada pengadilan tinggi, dan memori kasasi atau kontra memori kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melakukan segala upaya hukum sehubungan dengan kepentingan pemberi kuasa berdasarkan peraturan yang berlaku. Satu dan lain hal, surat kuasa ini diberikan hak substitusi dan retensi. Penerima kuasa Muhammad Anggit Budiarto Esa, Lampung, 19 Oktober 2005. Pemberi kuasa Ayam Matrai. Yang kedua yaitu berita acara pemeriksaan BAP tersangka, nomor BAP garing 34 garing 22 garing 2004 garing Reskrim, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2004 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang unit dasar kriminal Polres Metro Lampung. Saya, nama penyidik Muhammad Anggit Budiarto, pangkat NNW Inspektur 1 Polisi, NRP 7012345, jabatan penyidik reserse kriminal Polres Metro Lampung. Berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor SP Sidik 25/2/2004 garing Reskrim, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka. 1. Nama lengkap Ayam. 2. Tempat atau tanggal lahir Lampung, 12 Januari 2001. Umur 23 tahun. Pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tersangka. Hal pemeriksaan didapat didasarkan pada keterangan investigasi sebagai berikut. Pertanyaan 1. Penyidik, apakah saudara mengetahui alasan saudara diperiksa? Tersangka, iya, mengetahuinya karena saya membunuh teman saya. Pertanyaan 2. Penyidik, ceritakan kronologi kejadian. Tersangka, pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 saya pergi ke indek kos korban. Setelah berada di dalam kamar kos, saya dengan korban ngobrol-ngobrol. Saya sudah menyimpan pisau lipat di dalam jok motor. Setelah tiba di kosan korban, saya mengambil pisau lipat dan memasukkannya ke saku celana saya. Pada saat saya mau pulang, saya langsung mengeluarkan pisau dari dalam kantong celana saya. Selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. Namun korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan saya. Namun saya menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Setelah korban tumbang, saya bungkus korban dengan plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wewangian. Pertanyaan 3. Penyidik, dari mana saudara mendapat alat untuk membunuh korban tersebut? Sangka, pisau lipat sudah saya simpan di dalam jok motor dan saya ambil pisau lipat dan memasukkannya di saku celana. Pertanyaan 4. Penyidik, apa motif saudara melakukan pembunuhan? Tersangka, faktor motif iri dan ekonomi. Saya iri dengan kesuksesan korban dan terlilit bayar kosan serta
pinjol, pinjaman online. Pertanyaan 5. Penyidik, apa saudara lakukan setelah korban meninggal dunia? Mengambil barang berharga milik korban. Saya bungkus korban dengan plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta wangian. Lalu saya pergi meninggalkan korban. Pertanyaan 6. Penyidik, barang apa saja saudara ambil dari korban? Tersangka, laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Pertanyaan 7. Penyidik, apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam melakukan perbuatan ini? Tersangka, tidak ada orang lain yang membantu saya. Pertanyaan 8. Penyidik, dari mana saudara mendapat ide melakukan perbuatan ini? Tersangka, terinspirasi dari film Narcos di Netflix. Pertanyaan 9. Penyidik, bagaimana reaksi korban saat saudara menusuknya? Tersangka, korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan saya, namun saya langsung menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Penutup, demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan setelah dibacakan kembali kepada tersangka, ia menyatakan telah memahami isi keterangannya serta menandatangani BAP ini tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Dibuat di Bandar Lampung tanggal 4 Februari 2020. Penyidik, tanda tangan. Tersangka, tanda tangan. Selanjutnya saya akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor rek perkara PDM 15 garing Metro garing EOH titik 2 garing 02 garing 2024. Kita terdakwa Ayam, tempat lahir Si Oyong, umur tanggal lahir 23 tahun 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan petani atau pekebun, pendidikan kuliah belum tamat. Penahanan penyidik. Penahanan dari penyidik Rutan Polres Kota Metro selama 20 hari sejak tanggal 4 Februari 2004 sampai 23 Februari 2004. Perpanjangan penuntut umum Rutan Polres Kota Metro selama 40 hari sejak tanggal 24 Februari 2004 sampai dengan 3 April 2004. Dakwaannya 1. Primer pertama, bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 11 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di kawasan korban Kota Metro Provinsi Lampung atau selanjutnya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Metro yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang ke rumah korban dan bertemu dengan korban Bebek untuk mengobrol-ngobrol dengan korban Bebek. Bahwa pada hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat, terdakwa berpamitan untuk pulang ke indikasi korban Bebek. Terdakwa sudah menyimpan pisau di saku celananya. Lalu selanjutnya ditusukkan ke bagian badan korban. Korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku. Namun pelaku menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang sampai terjatuh di lantai. Bahwa setelah korban Bebek terbaring dan tidak sadar, terdakwa mengambil barang milik korban Bebek yaitu laptop MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari kos korban melalui pintu depan. Akibat perbuatan terdakwa, korban Bebek mengalami luka berat pada bagian leher dan dada dengan kondisi luka robek pada leher dan dada sehingga korban kehabisan darah dan pingsan yang mengakibatkan kematian korban. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, bahwa terdakwa Ayam pada waktu tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain yang menyebabkan kematian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang ke indikasi korban dan bertemu dengan korban Bebek untuk mengobrol dan langsung menusuk leher dan dada korban Bebek. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dengan berakibat luka berat dan akibat dari luka berat tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 354 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
lebih subsidiar bahwa terdakwa bebek pada waktu dan tempat bagi tersebut dakwaan primer di atas melakukan tindak pidana dengan sengaja melukai berat orang lain yang dilakukan dengan cara berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2004 sekitar pukul 10 waktu sore terdakwa datang ke indekos korban dan bertemu dengan korban bebek untuk mengobrol dengan korban, bahwa kemudian terdakwa keluar dari indekos korban untuk berpamitan, tetapi terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari dalam saku celananya. Kemudian terdakwa mengarahkan pisaunya kepada leher dan dada korban, bahwa terdakwa secara sadar melakukan kekerasan terhadap korban bebek dengan cara menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 354 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini subsidiar bahwa terdakwa ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas melakukan tindak pidana pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Lakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat terdakwa datang ke indekos korban dan mengobrol dengan korban, bahwa pada siang hari di hari yang sama sekitar pukul 11 WIB terdakwa berpamitan kepada korban bebek, bahwa setelah korban bebek ditusuk di bagian dada, korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan pelaku, bahwa kemudian terdakwa menikam leher dan dada korban berulang kali hingga akhirnya tumbang, bahwa terdakwa dengan niat untuk melukai korban bebek telah melakukan penusukan berulang kali dengan pisau lipat pada bagian leher dan dada korban. Akibat perbuatan tersebut, korban bebek mengalami luka berat pada leher dan dada, bahwa kemudian terdakwa mengambil barang milik korban yaitu laptop MacBook, dompet, dan ponsel, lalu korban meninggalkan indekos korban bebek. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penuntut kota Metro 20 Februari 24, penuntut umum penuntut 1, penuntut 2 Junaidi Esa. Selanjutnya saya akan membaca surat eksepsi atau nota keberatan nomor perkara PDM 45-2-2004 PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Muhammad Anggit Budiarto, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Jalan Mawar nomor 26 Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat khusus tertanggal 19 Oktober 2025, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor perkara PDM 45-2-2024 tertanggal 20 Februari 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi keberatan formil. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebut adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP. Namun uraian disajikan hanya berupa terdakwa menyimpan pisau lipat dan menonton film sebagai versi tindakan pembunuhan, dinilai tidak membuktikan adanya rencana yang matang. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas, mengandung beberapa elemen penting yang secara umum merujuk pada adanya jeda waktu masa tenang yang memungkinkan untuk berpikir dan mempersiapkan tindak pidana tersebut. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana tindak pidana memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur, obskur label, identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa pisau lipat, namun perbuatan ini tidak diuraikan secara tersisa sebagai tindak pidana tersendiri, merupakan motif, akibat, atau tindakan pidana lain. 1. Keberatan material. Unsur pembunuhan berencana pasal 30 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya tentang waktu untuk
antara niat untuk melakukan kejahatan dan tindakan itu sendiri yang mengindikasi bahwa perbuatan tersebut bersifat spontan. Menyimpan pisau motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai tindakan kriminal atau ilegal secara langsung. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan terdakwa membunuh karena iri dengan kesuksesan korban dan tidak pinjol serta kosan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah memerlukan bukti niat yang matang, perencanaan dan persiapan yang jelas yang tidak terpenuhi dalam uraian dakwaan. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45/2/2014 24/PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami mengucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 20 Maret 2004. Penasihat hukum terdakwa. Tantangan Muhammad Anggit Pendeta. Asal penasihat hukum. Selanjutnya saya akan membacakan amar putusan sela nomor 32/Pit-B/2024 demi keadilan berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa mengadili perkara pidana nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Telah membaca 1. Surat dakwaan jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung nomor rek perkara PDM 45/24/2024/PN BDL. 2. Surat ekspresi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa tertanggal 24 Maret 2024. Tanggapan jaksa penuntut umum atas ekspresi penasihat hukum terdakwa. Telah mendengar 1. Keterangan dari penasihat hukum terdakwa dalam persidangan mengenai eksepsi yang diajukan. 2. Pendapat jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menolak eksepsi dan memohon agar eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang 1. Bahwa eksepsi yang diajukan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur, obskur, libel karena tidak jelas uraian mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP serta tidak jelas kedudukan barang bukti yang disebutkan dalam dakwaan. 2. Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan sesama surat dakwaan, jaksa penuntut umum telah memuat identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, waktu dan tempat kejadian serta pasal yang didakwakan sebagaimana syarat formil yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP. 3. Bahwa mengenai jelas atau tidaknya uraian perbuatan serta terpenuhi atau tidaknya unsur dengan rencana lebih dahulu dalam pasal 340 KUHP merupakan bagian dari pembuktian yang akan diperiksa lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu eksepsi penasihat hukum terdakwa mengenai dakwaan kabur dan tindak jelas harus ditolak mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Mengadili 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan diajukan oleh penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 45/2/2024/PN BDL telah memenuhi syarat formil dan material sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Memerintahkan agar perkara ini dilanjutkan dan jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya pada persidangan berikutnya. 5. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami Majelis Hakim terdiri dari Joko SHMH selaku Hakim Ketua dan Aisyah SHMH selaku Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan dalil oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum. Hakim ketua majelis tanda tangan, hakim anggota tanda tangan, panitera tanda tangan. Selanjutnya saya akan membacakan surat tuntutan. Nomor rek perkara PDM 45/2/2004 PN BDL Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Selatan terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, kebangsaan Indonesia. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM garis datar 45/2/2004 PN BDL dengan uraian sebagai berikut. Dakwaan premier melanggar pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsider melanggar pasal 338 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan diperoleh fakta hukum. 1. Bahwa Kenar korban bebek 19 tahun ditemukan telah meninggal dunia di kamar kosnya pada 2 Februari dengan luka tusukan pada leher dan dada. Bahwa benar dakwa Ayam akhirnya bersama korban kejadian. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya disimpan di jok sepeda motor lalu menggunakannya untuk melakukan penusukan terhadap korban. Bahwa benar setelah tindakan tersebut terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupa menyembunyikan jasad korban dengan pembungkusan menggunakan plastik, spray, pengawet, dan wewangian. Bahwa benar motif terdakwa berupa rasa iri hati dan kebutuhan ekonomi. 7. Bahwa terdakwa memperoleh ide tindakan tersebut setelah menonton film Narkos sebagai keterangan terdakwa sendiri. Analisis yuridis. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa terbunuh yaitu terdakwa Ayam seorang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan sengaja material terbukti dari keterangan saksi terdakwa dan alat bukti bahwa terdakwa secara sadar dan menghendaki perbuatan menimbulkan kematian korban. Dengan rencana terlebih dahulu terbukti karena terdakwa membawa pisau lipat dari tempat lain. Terdakwa mempersiapkan alat, waktu, dan situasi, dan jeda waktu cukup antara niat pelaksanaan hingga menunjukkan adanya perencanaan. 4. Merampas nyawa orang lain, aktus reus. Terbukti bahwa korban meninggal akibat luka tusukan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum dan kesaksian ahli. Kesimpulan, seluruh unsur pasal 340 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan penyebab bukti. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, dakwaan subsidiar. Barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa secara sengaja menimbulkan kematian korban. Kesimpulan, unsur pasal 338 KUHP juga terbukti namun tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dakwaan primer pasal 340 KUHP telah terbukti lebih sempurna. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan: 1. Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa seorang anak muda yang berusia 5 tahun. 2. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara yang keji dan merencanakan terlebih dahulu. Terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan menyembunyikan mayat korban. Terdakwa mengambil barang-barang milik korban. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka cita mendalam bagi keluarga korban. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal-hal yang meringankan: terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa masih berusia muda. Tuntutan berdasarkan uraian tersebut, jaksa penuntut umum mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Bandar Lampung agar menyatakan terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ayam berupa pidana penjara selama seumur hidup atau dapat anda ubah jadi menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 buah unit ponsel plastik besar, spray, pengawet, wewangian dirampas untuk dimusnahkan.
Pemberitaan gelar perkara kepada terdakwa penuntut. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 30 November 2004. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanggal 12 NP pasal 5 pasal 964 Sekian presentasi dari saya praktek peradilan pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.